yang berdosa ini adalah yang menerima suap. Pertanyaan saya, ketika dikatakan bahwa penerima suap ini adalah orang fasik, Amsal 21:18, orang fasik dipakai untuk menebus orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Orang fasik atau pengkhianat dipakai sebagai ganti, sebagai penebus orang benar. Jujur. Siapa? Saya mirroring sedikit Bang Juma. Silakan. Bisa bantu menjelaskan Al-An'am 38? Ya. Kenapa? Di situ binatang itu apakah termasuk umat atau tidak Bang Juma? Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatiru, itu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatir bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Oke. Nah, di ayat ini diterangkan tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan yang mereka dikumpulkan. Oh, ini sama dengan pengkhotbah 3, Bung. Di pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 pertanyaannya, apakah semua makhluk hidup di bumi ini umatnya Allah? Ya jelas dong. Pengkhotbah ini lari. Ya kan kitabnya juga Yahudi. Umatnya Allah kan. Jangan kemana-mana. Juga umatnya Allah. Betul. Jangan kemana-mana. Umat yang dimaksud di sini adalah ciptaan. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi pun sama. Nasib manusia adalah sama seperti nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana satu sama yang lain mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai napas yang samar, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Itu sama. Jadi ketika dikatakan apakah binatang itu fasik Bang Juma? Tidak dikatakan binatang itu fasik, karena ada kadarnya. Binatang berarti itu tidak berdosa. Ya, tidak berdosa Bang Juma. Mana ada? Nah, kenapa disembelih tiap tahun Bang Juma? Nah, itu makanya untuk itu menebus syariat. Orang-orang berdosa. Itu syariat Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebus dosa kepada Elohim, agar mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Aduh, ini apa ini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kembali kepada tema. Jangan ganggu. Kembali kepada tema. Jadi menurut Taurat, menurut kitab Tanak, yang mana yang pantas untuk disalib? Yesus atau Yudas? Silakan. Yesus anak domba Allah Bang Juma. Terus kenapa kau membantah? Kenapa kau membantah Al-Quran surah Al-Ma'idah yang kau bawa ketika Yesus yang manusia kau samakan binatang? Kenapa kau alergi ketika saya membaca pengkhotbah 3 nomor 19? Di situ dikatakan manusia dan binatang sama saja. Terus kamu sendiri anak manusia, anak Maria, kau bilang anak binatang. Gimana otakmu? Domba, anak domba Allah. Domba itu binatang atau bukan? Binatang. Nah, binatang udah selesai. Jadi enggak usah, kita udah sampai pada finalnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kitabnya orang Yahudi, yang pantas untuk disalib Yesus atau Yudas? Jawab. Yesus anak domba Allah. Apa orang ini? Itu kalau disembeli, ya, kalau disembeli bukan disalib. Ini yang disalib yang kita bahas ini. Apa kamu pernah lihat orang-orang Yahudi menyalib domba, menyalib sapi, menyalib kambing? Iya, istrimu takut. Permisi ya, makasih Bang Juma, Bang Api, makasih semua. Sama-sama. Jadi menurut kitab Tanak, mana yang pantas disalib? Yudas atau Yesus? Kok sama malu? Kalau menurut kitabnya Kristen, oh Yesus doang. Kitabnya Kristen. Oke, yang saya tanya kitabnya Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, Yudas orang Yahudi.
menurut tradisi Tanak, yang pantas disalib Yesus atau Yudas. Jangan ku bawa agama dari barat dulu, ya. Simpan dulu agama Athena Anda. Menurut kitab Jadi kalau Tanak, Isa itu naik ke surga itu sama ke langit itu sama dagingnya semua ya Bang Juma ya. yang pantas kemudian disalib menurut kitab Tanak, Yesus atau Yudas. Itu dulu. Silakan. Saya penasaran Isa sekarang ini di langit makan apa gitu kalau sama dagingnya semua. Ya Allah ya Karim. Yesus sendiri naik dengan rohnya saja atau dengan dagingnya juga? Ini ditanya bertanya lagi. Iya, Anda jawabannya itu dong. jawabannya itu ada di kepalamu berdasarkan Bibelmu dulu. Yesus keluar Anda dari jawab kubur. dulu apa? Yesus Ini keluar Isa dari ini kubur, sekarang di mana? makan ikan goreng. Nabi Isa terangkat ke langit di sisi Allah, sama seperti kami umat Islam terangkat ke langit di sisi Allah. Itu jelas. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki sama seperti nubuatan Yesus di dalam Mazmur 91, dengan panjang umur engkau akan kuangkat ke langit dan aku akan memberikan rezeki kepadamu. Sama itu jelas. Jadi Al-Quran saya dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Oke? Paham sampai situ? Bahkan kitabmu pun mengatakan Yesus terangkat bersama dengan dagingnya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus terangkat, yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat. Ya, terangkat dengan daging. Al-Quran mengatakan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Nah sekarang permasalahannya adalah menurut kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi, yang pantas disalib Yesus atau Yudas. Ingat tragedi penyaliban? Awalnya apa? Yang pertama, Yudas berkhianat, Yudas menerima suap. Amsal 17:23, penerima suap adalah orang fasik yang membelokkan hukum Tuhan. Itu penerima suap. Amsal 21:18, penerima suap dipakai sebagai tebusan orang benar. Penerima suap sebagai ganti orang yang jujur. Itu. Jadi pertanyaan saya, berdasarkan kitabnya saudara kita Yahudi, yang pantas disalib Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas Bang. Kalau kita udah selesai, udah final itu. Ini orang yang tak berakal ini. Master Cumi. Master Cumi. Yang pantas disalib menurut kitabnya orang Yahudi, Yesus atau Yudas? Yesus dalam perspektif ajarannya, dia mengutuk orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dia melarang membunuh. Dia katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu menurut Yesus di dalam Bibelmu. Sementara Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus agar disalib. Nah, pernyataan yang muncul di Ulangan 21 nomor 22-23, pelaku dosa dikutuk oleh Elohim. Sekarang siapa pelaku dosa dalam hal ini? Yudas atau Yesus? Ini memang berat untuk kamu jawab. Apalagi ada Jawab ya, silakan. Karena silakan, cuma ini betul-betul nggak mengerti. Ya, oke. Ya, silakan. Gini, di dalam Yesaya 53 ayat 5 bunyinya begini. Tetapi ia telah ditusuk karena kesalahan kita. Ia telah remuk karena kesalahan kita. Ada Bang Billy. Ada Bang Billy rupanya. Terus kenapa kalau ada Billy? Ini Billy kan orang Indonesia. Kenapa rupanya dengan Billy ini?
Dia kan Yahudi palsunya ini, oke? Kalau kamu Yahudi apa kalau kamu? Ya, sebentar sabar napa sih? Dia nggak akan bisa menjawab kalau saya tanya satu. Menurut Yahudi, kalau memang dia Yahudi ya, Billy, menurut Yahudi Muhammad itu nabi atau bukan? Nabi? Kenapa? Nabi dong. Berarti dia nabi Yahudi? Bukan. Bukan. Bukan katanya lagi kan mencela. Lah, jadi pertanyaanmu dijawab sesuai dengan kitab yang narasimu. dipunyai orang Yahudi, Muhammad itu nabi atau bukan? Oh iya. Ini Yahudi palsu ini. Mana ada Yahudi berkata seperti ini? Karena kenabian itu semuanya milik orang Yahudi. Masa orang Yahudi sendiri mengatakan di luar Yahudi ada nabi lain gitu. Berarti Paulus salah dong. Enggak tahu dia apa ini sebenarnya sih. Berarti Paulus salah dong. Paulus salah. Apalagi ke Paulus tiba-tiba Paulus lagi. Paulus mengatakan ini Billy ini sebenarnya bukan Yahudi, bro. Kamu lagi bohong nih. Di dalam kitabmu Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam jemaat di Antioquia itu ada kumpulan nabi-nabi. Justru terjadi perang antara Islam dan Kristen karena Yahudi tidak mau menerima apa yang dikatakan Muhammad. Kalau kita mengerti sejarah, ini tiba-tiba Yahudi gadung-gadungan datang mengatakan ini ada nabi di luar Yahudi. Gadungan lu. Kitabmu sendiri yang mengatakan kok. Paulus yang mengatakan bahwa di dalam jemaat Yahudi gadungan dipercaya. Ada rasul, ada nabi. Ayo. Berarti Paulus mengatakan di luar Yahudi ada nabi. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam jemaat itu ada nabi, ada rasul. Ayo. Jemaat yang dimaksud oleh Paulus ini jelas tertulis dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 4 kalau nggak salah. Coba dicek dulu di Darip. 2 Korintus 11 nomor 4 benar nggak? Nabi Ayub, Abraham juga bukan orang Yahudi, belum ada Israel waktu zaman Abraham. Gimana dong? Bileam juga nabi. Jadi ada nabi di luar Israel, nggak harus dari Israel. Nah, itu dia. Salah ya? Terus tadi dia bingung, Isa naik ke surga tuh pakai badan-badannya apa enggak gitu. Gak usah bingung, Henok, Elia pakai badan-badannya itu diangkat semua. Nah itu dia nggak paham itu, Ahi. Satu Korintus 12 ya. Kalau membalik tadi 53 mah blunder habis dah kalau 1 Korintus 12:28 ya. Oh ya itu Bang ya. Iya ya. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat. Ini seperti yang dimaksudkan Yesus. Mereka akan melakukan mukjizat yang dahsyat, kata Yesus. Masalah generasi. Dan Theos telah menetapkan. Berarti kalau berbicara mengenai Theos, Akhi Billy itu berbicara mengenai Elohim atau dewa? Masalah ini kenapa ya orang-orang Islam ini dipercaya bahwa Habib dari Yaman itu keturunan keturunan lari kemana-mana dari Yaman nih. Sekarang Yahudi gadungan juga dipercaya bahwa ada Yahudi gadungan yang mengaku Yahudi. Enggak usah terlalu jauh, dianggap sebagai Yahudi betulan. Jangan kamu tolak, jangan kamu tolak Paulus yang mengatakan di tengah-tengah orang Roma Yunani itu banyak nabi. Jangan kau tolak. 1 Korintus 12:28 dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jemaat apa yang dimaksud ini? Jemaat di Korintus. Yang pertama rasul, yang kedua sebagai nabi. Nah, di dalam jemaat Kristus, jemaatnya Paulus yang ada di Korintus, di situ ada nabi. Berarti Paulus sendiri mengakui ada nabi di luar Yahudi. Karena ada nabi di jemaat Korintus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, pak. Malu kau. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi.
di antaranya Paulus. Ayo, malu kau? Saudara Billy ini, akhi Billy, dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling kuat memegang kemudian silsilah sanad mereka. Ya, itu mereka paling kuat kemudian memegang silsilah binti, ben. Jadi mereka tidak akan mungkin melupakan kemudian silsilah dari mana mereka berasal. Orang Yahudi dan orang Arab itu sama-sama kuat memegang kemudian silsilah keluarga mereka. Itu berbeda dengan kalian Kristen, Wahyu 3 nomor 9, yang ada pun mengaku sebagai Yahudi tetapi bukan Yahudi, itu adalah jemaat setan. Ya, nasab maksud jadi saya. Bang Jema, mumpung ada Bang Billy di sini, Bang Billy, saya mau tanya nih Bang Billy. Silakan. Hukum Torah kan itu harus dipegang teguh oleh bangsa Yahudi, ya Bang ya, atau berada di suku Yahudi. Bolehkah tidak hukum Torah ini disebarluaskan lalu diajarkan kepada orang-orang dari luar daripada bangsa Yahudi, Bang Billy? Bolehkah tidak? Ya. Jadi kalau ada orang-orang bertanya tentang Taurat boleh, tapi kalau untuk menyebarkan, mengajarkan sekaligus menyebarkan itu boleh tidak? Enggak boleh. Nggak boleh. Nah, berarti ada nggak orang Yahudi yang sesat, Bang? Ya pasti ada aja. Tentu dia akan melakukan pelanggaran. Dia akan mengadakan suatu perjanjian dengan membawa Torah, lalu mengatakan Torah ini untuk seluruh bangsa. Betul tidak, Bang? Betul. Nah, sekarang diimani Kristen, Bang. Sekarang diimani Kristen. Berarti Torah yang diterima oleh Kristen ini adalah Yahudi bajingan. Betul tidak, Bang? Ya. Nah, Dinda Erik. Iya, Bang. Coba kita kembali ke kajian kita beberapa ratus tahun yang lalu. Di Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49, Nabi Yakub menubuatkan kemudian laku keturunannya kelak. Nomor 27, keturunan Benyamin itu akan berlaku seperti serigala, merampas Taurat lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti dia adalah serigala. Pauluslah yang mengajarkan orang Roma Yunani untuk memakai Taurat sebagai alat aksesoris untuk mengajarkan dewa agnostos theos kepada penyembah-penyembah dewa. Billy, kenapa kamu mengatakan Uzair itu putra Allah? Coba Billy, kenapa kamu mengatakan? Tanggapi dulu ini. Ini si Billy ini mengatakan Uzair itu putra Allah. Tidak begitu memahami Al-Quran. Sebentar, saya tanya Billy nih. Dengar. Saya jawab dulu. Billy. Saya luruskan dulu. Saya tanya Billy, bukan tanya kamu, Juma. Saudaraku. Kejang-kejang langsung si Jumanya. Oh, enggak dong. Saya jawab dulu. Ya udah, biarkan saya tanya Billy. Jawab dulu. Saya yang menjawab karena kau membawa Al-Quran. Bahlul, saya yang punya hak jawab. Saya yang punya hak jawab karena kau lagi membahas kitabku. Enggak, saya tanya Billy. Saya yang punya hak jawab. Mengatakan Uzair itu putra Allah. Saya yang punya hak jawab. Kan langsung ditimpali si Juma ini. Enggak bisa dong. Kenapa? Al-Quran saya mengatakan bahwa sebagian dari bangsa Yahudi, sebagian dari ahli kitab, bukan semuanya ahli kitab. Jadi jangan kau bilang ahli Billy yang mengatakan itu, Bahlul. Karena Al-Quran saya tidak mengatakan seluruh ahli kitab, tidak. Sebagian. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Itu seruan Allah kata lain kepada Quran kamu berbicara tentang hal yang remeh-temeh, ya kan? Hal yang dibicarakan oleh sebagian orang. Bukan berbicara secara umum, betul? Al-Quran saya mengatakan tolong kita saling kalau bicara Quran ini berbicara gitu. Oh iya, saya harus meluruskan pemahaman manusia yang adalah berwatak binatang kayak kau ini dengan kebenaran yang ada tertulis dalam Al-Quran.
Iya, Kau menuduh nanya Quran ke saya, malah saya paham Quran. Itu dia. Al-Quran menerangkan sebagian. Nanya Quran, saya nanya Billy kenapa dia menuhankan atau kamu menuduh, Uzair itu putra Allah. Sekarang kau menuduh kan? Tanya Al-Quran. Kau menuduh Billy kan? Kau menuduh beliau kan? Saya bertanya apakah si Billy ini menuhankan Uzair? Tidak begitu tadi, tidak begitu. Tidak begitu narasimu tadi, wahai pengikut Paulus penyembah agnostos theos. Tidak begitu. Kau mengatakan, "Ahi Billy, kenapa kamu? Kenapa kamu langsung menuduh?" Itu cara Paulus itu. Cara Paulus penyembah makhluk kuburan begitu. Al-Quran tidak menyapu rata semuanya Yahudi sesat. Enggak. Al-Quran mengatakan, siapapun dari Yahudi yang beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari akhir, mereka akan masuk ke dalam surga kekal di dalamnya. Jadi jangan kau sapuratakan Yahudi. Yang merubah-rubah Taurat itu juga bukan seluruh Yahudi. Sekelompok manusia dari kalangan mereka yang merubah-rubah, bukan semuanya. Itu Al-Quran, kucluk. Jadi jangan mencoba kau menjadikan ayat suci Al-Quran. Taurat jangan yang kau bersama jadikan, si Billy jangan kau palsu jadikan, atau asli menurut kamu Juma? Jangan kau jadikan, dengarkan, jangan kau jadikan landasan pemikiranmu terhadap Quran itu semua Yahudi. Nah sekarang kau bertanya. Enggak, saya tanya sekarang deh. Quran. Taurat yang bersama Billy sekarang, yang sering dibacakan si Billy itu, menurut kami itu sudah dirubah-rubah atau belum? Dengarkan jawaban saya. Selama saya dengar. Bangsa Yahudi menetapkan Musa alaihissalam sebagai Rasul, utusan Tuhan kepada mereka, dan juga dalam kitab Torah diajarkan mereka untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakan dia, maka saya katakan mereka memegang teguh hukum Torah. Tetapi orang Farisi yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Elohim telah turun ke bumi menjadi manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Itulah perubah Taurat ini. Yang saya tanya, Taurat yang dipegang oleh si Billy sekarang itu sudah dirubah atau belum? Jawaban saya apa? Jawaban kamu nggak ada. Jawaban kamu muter-muter. Dengarkan saya, wahai Bahlul penyembah makhluk kuburan. Dengar. Apabila Akhi Billy masih meneguhkan dengan kokoh hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka saya katakan dia adalah pemegang Torah. Tetapi apabila ada orang mengaku Yahudi, berasal dari agama Yahudi, tapi mengatakan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi menjadi manusia, kucuk mati terkutuk di atas tiang salib, dan mengatakan hukum yang datang kepada Musa itu adalah sampah tinja, maka saya katakan itulah Yahudi kampret, Yahudi penyesat, dan seluruh pengikutnya pun adalah penyesat. Catat itu. Ya, hari ini Juma mengatakan bahwa Taurat yang dipegang Billy adalah Taurat asli. Jadi yang dikatakannya di dalam Quran sudah dirubah-rubah. Coba lihat. Juma membantah hari ini. Coba lihat. Enggak, saya tanya kamu tadi, kamu bilang Billy ini pemegang Taurat. Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Kepada kami umat Islam diberitakan berita tentang Torah. Taurat itu apa menurut umat Islam? Cahaya, rahmat, kemenangan. Taurat itu adalah jalan keselamatan. Dan apa perintah Allah? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahuzha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Aku Tuhan telah menuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran, sebagai penjelasan untuk segala hal. Lalu aku Tuhan berfirman kepada nabiku Musa, berpegang teguhlah pada Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan ajarilah kaummu, suruhlah kaummu berpegang teguh sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya kepada hukum Taurat tersebut. Jelas toh? Jelaskan Al-Quran saya? Berarti kalau hari ini masih ada Yahudi yang memegang teguh hukum Musa, berarti mereka tidak merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi sesat. Nggak ada itu. Kau jangan mencoba untuk menerasikan otakmu yang rusak itu dengan Al-Quran. Di dalam agamamu, dengar dulu, Master Cumi, dengarkan saya, Master Cumi. Benarkah agamamu diajarkan mengakui Taurat itu adalah sampah? Kalau dalam Al-Quran, Taurat itu adalah jalan
pelajaran, penjelasan segala hal menuju kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan Torah itu adalah rahmat. Al-Quran mengatakan Torah itu adalah cahaya yang menyelamatkan manusia Israel menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, benarkah kitabmu Perjanjian Baru mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan dan hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Benar atau tidak? Jawab. Ini pernyataan kamu kontroversial dengan Quran sendiri. Di Quran itu boleh makan daging unta. Sementara saya tanya si Billy nih, Billy, apa kamu boleh makan daging unta? Nah inilah Turun cupunya dia, kan? kamu. Ini bahlulnya dia. kamu. Ini bahlulmu. Bahlulnya itu di situ. Hukum nggak usah Taurat naik, itu, Billy, kalau nggak sanggup, dengar, ya kan? dengar. Hukum Yahudi Taurat gadungan. itu, Master Cumi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kamu harus paham itu. Justru yang jadi masalah, kenapa ada hukum Torah di agama Kristen, agama Barat ini? Agama yang dibentuk oleh tokoh-tokoh atau orang-orang bule. Kenapa ada kitabnya Nabi Musa, terjemahannya di agamamu? Itu yang harus kau jawab. Dan pertanyaan saya tadi, Al-Quran mengatakan Torah itu adalah pelajaran dan penjelasan yang adalah rahmat, jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi jika ingin selamat. Itu Al-Quran saya. Benarkah di dalam kitabmu dikatakan Taurat itu tidak menyelamatkan? Benarkah dalam kitabmu dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat? Benarkah dalam kitabmu dikatakan bahwa Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Jawab. Silakan Ahi Billy. Dia akan pernah sanggup karena dia adalah pemakan sampah yang jatuh dari meja Israel. Sulit baginya untuk berkata jujur, Bang Zuma. Di sini Yesaya 53 ayat 5 ini kan mereka bilang ada kata tertikam atau tertusuk ya, padahal nggak ada. Mekholel. Bahas itu, Bang Billy. Saya tidak bahas ini bukti. Iya, kalau, saya bertanya tadi ini sama bukti, kamu. Boleh nggak makan Islam daging itu unta di dalam Torah? Ya. Ketika Islam Gitu mengatakan loh. Taurat sudah dirubah-rubah, benar. Kalian yang merubah Taurat. Terserah Ini. kamu lah, Bang Billy. Kamu mendustai Torah kamu sendiri kalau memang kamu Nah, ini Yahudi ya. makanya kita Tapi saya periksa, yakin benar hari ini Billy ini Yahudi Benar gadungan nggak? 1000%. Lanjut. Gak peduli ya, mau gadungan mau enggak itu bukan urusan, kenapa jadi urusan pribadi kamu ya. Kita sekarang kajian ya, kata di dalam Yesaya 53 ayat 5 mereka ya tertikam itu nggak ada. Mekholel itu bukan tertikam. Apa mekholel? Menderita nih, paint, bukan tertikam. Kalau tertikam itu dakaru bahasa Ibraninya, ini mekholel. Jadi benar kata Islam ketika mereka mengatakan Taurat sudah dirubah-rubah. Betul, siapa yang merubah? Kalian. 6.000 kesalahan loh. Ingat, lanjut. Jadi kalau untuk menjawab perihal pertanyaan, mereka ini tidak diperkenankan untuk menjawab yang jujur. Karena di dalam diri mereka adalah iblis, di mana iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Tadi Anda tidak menjawab pertanyaannya. Yang wajib disalibkan itu Yudas atau Yesus menurut kitabnya orang Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Menurut Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Jadi orang-orang yang memerangi Allah, nabinya, rasulnya, sekaligus mereka membuat keonaran di muka bumi ini, pantas bagi dirinya untuk dibunuh dan disalibkan. Apakah Nabi Isa pantas disalibkan atau dibunuh? Tidak. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terangkat ke langit, diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke surga. Belum ada manusia ke surga sampai sekarang ini menurut pemahaman kami. Coba Anda jawab jujur aja, Master Cumi, Master Kalam. Jujur. Siapakah yang pantas menurut kitabnya orang Yahudi kalau Yesus itu menggenapi dari kitab-kitab perjanjian lama yang sudah tertulis di dalam kitab Amsal, kitab Ulangan, kitab Mazmur. Itu kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya. Siapa yang pantas disalibkan? Yudas kah? Atau Yesus? Jujur aja. Tapi kalau Anda tidak mau berkata jujur, berarti benarlah kata Yesus. Ya, karena iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Maka kami yang menilai di sini, para penonton juga akan menilai Anda.
Seperti apa Anda menjawabnya? Silakan, Bang. Lucu dia ketika nggak bisa jawab nyerangnya pribadi. Ya, gitu. Terus lompat lagi. Begitu, saya nggak nyerang pribadi. Cuma gini. Saya berkata itu karena ini Billy ini lari dari apa? Lari dari akidahnya sendiri. Di akidahnya itu nggak ada pernah membenarkan ada nabi lain selain di Yahudi sendiri. Abraham bukan orang Israel, Abraham orang Ur Kasdim. Abraham itu kan cikal bakal Israel. Ya, gimana sih Anda ini? Nabi Israel, Nabi Obadja bukan orang Israel. Nabi Obadja, coba cek, bukan orang Israel. Ayub bukan orang Israel. Jadi Anda mengakui Nabi Anda Muhammad. Saya tanya nih, Nabi Anda Muhammad betul? Musa Nabi saya bukan Nabi Muhammad. Kan, berarti Muhammad bukan Nabi Anda kan? Bukan. Betul. Bukan, berarti menurut Yahudi Muhammad nabi palsu, kan begitu? Nabi dia nabi. Dia nabi buat orang Arab pada waktu itu, kan apa urgensinya untuk menghentikan pagan Quraisy, itu aja sebenarnya. Jadi kalau kau bilang hanya nabi Israel, kau salah, kurang belajar Alkitab kau. Abraham bukan orang Israel karena Israel cucunya nanti. Terus kau salah udah. Oke lah, tapi gini, baru hari ini ada Yahudi yang membela Islam sepanjang hidup saya, begitu. Oke. Kamu lihat Lanjut, di video saya, Rabbi saya Tovia Singer itu ngomong apa soal Islam dan Nabi Muhammad. Kamu lihat tuh video saya, kamu lihat ya, dan rabi-rabi yang lain. Gitu. Jadi di dalam Torah ada dari loka misalnya Mosewat Nabi Muhammad Semunatu, tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana? Di Israel yang menerima wahyu tanpa perantara itu. Jadi nabi Bani Israel, nabi saya itu Moshe Rabbeinu. Nabinya orang-orang Islam adalah Nabi Muhammad. Clear kok, begitu aja. Susah bener. Awas kau. Jangan kau bilang saya juga ya. Adakah nabinya atau belum nih? Kan Nabi Paulus, Nabi Paulus. Hoshua ben Nun, pengganti yang sama seperti Musa ya, Hoshua ben Nun. Siapa itu? Enggak, maksud kami ini Yosua. Ini diarahkan ke Yosua. Nun, jangan kau berani nggak bilang iya, karena pengganti daripada Musa ya Yosua ben Nun, itu faktanya. Coba kau pikir, pengganti yang membawa ketika Musa mati yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan siapa? Yosua ben Nun. Itulah pengganti yang sama seperti Musa. Ini kalau saya tanya Yahudi yang lainnya, katanya begini. Kalau ditanya Yahudi yang lain, ini orangnya belum datang. Jadi ini adalah nubuatan untuk Mesias. Jadi Mesias ini sampai sekarang belum datang. Ini tiba-tiba si Yahudi gadungan ini mengatakan ini untuk Yosua ben Nun. Iya. Lalu Kristen sejak kapan punya Mesias? Sejak kapan Kristen menunggu Mesias? Ya, saya tanya Anda kembali. Anda kan menyerang Bang Billy. Saya tanya Anda. Sejak kapan ada umat Kristen pemakan babi, penyembah Maria menunggu Mesias? Sejak kapan kalian punya Mesias, Bang? Bang, sejak kapan kalian punya Mesias? Di mana datanya di perjanjian lama orang-orang pemakan babi, penyembah anak Maria, penyembah anak manusia menunggu Mesias? Ada nggak? Ada. Iya, ada tidak? Adakah? Bahwa akan melalui dia, bahwa semua bangsa akan diselamatkan. Siapa orang itu kalau begitu? Ini Billy belum tahu ini. Ini Billy ini saya penasaran ini. Saya orang awam tapi kok saya lebih tahu, gitu loh. Kita tunggu. Orang Roma, orang Athena mana ada menunggu Mesias? Yang mereka tunggu dewa turun ke bumi, bawa palu-palu. Berarti saya nggak salah kan, Bang? Saya nggak salah kan bertanya seperti itu kan? Ya nggak salah, itu pertanyaan saya dari sejak dulu yang sampai sekarang. Sebenarnya kalau kita bisa dijawab bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi bagi bangsa Quraisy. Itu pertanyaannya dulu kau jawab. Bagi bangsa Quraisy. Jadi yang di bawahnya ada tiga itu, Al-Amanat, Al-Hujah. Sejak kapan orang-orang Athena Romawi menunggu Mesias? Sejak kapan?
orang Roma Yunani itu menunggu dijanjikan dewa. kepada Abraham bahwa Nah, melalui Abraham itu udah akan jelas datang itu. Kami mengimani, yang kami menyelamatkan mengimani itu. melalui keturunan Sekarang Abraham akan orang diselamatkan Athena, seluruh orang bangsa di Athena, dunia. orang Yunani itu apa yang mereka tunggu? Mesias atau dewa? Jawab. Parah ini. Parah. Saya ulang pertanyaan saya. Memang Islam Saya ini harus ulang didukung oleh Yahudi seperti Bill ya kan? Saya ulang pertanyaan saya. Orang-orang Athena, orang-orang Roma, pendiri agama Kristen mula-mula itu menunggu Mesias atau menunggu dewa turun ke bumi? Jawab. Kendoran kau, sempakmu jatuh kan? Nah, makanya kau mau menabrakkan orang Yahudi dengan orang Islam. Matamu suwe. Kau tidak ada kelas karena kau bukan agama samawi. Kau itu agama nyembah dewa-dewa kamu. Ayo, apakah orang Athena Yunani menunggu Mesias turun ke bumi atau menunggu dewa turun ke bumi? Mampus. Efesus 2 jawabannya. Dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Ketepak. Paham itu kelasmu? Nah, itu kelasmu. Jadi nggak usah kau tabrak-tabrakan Yahudi dengan Islam. Kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang agama, tentang Tuhan kami tidak pernah ribut, tentang kenabian kami tidak pernah ribut, tentang kitab kami tidak pernah ribut. Kami dengan Yahudi nggak pernah ribut. Pahami itu. Oke? Sekarang permasalahan ini kan masalahnya si Billy ini nggak jujur. Sekarang Coba tanya, apakah dia mengenal Uzair dan Ilyas? Sekarang permasalahannya adalah di kamu. Kalau berbicara mengenai Uzair, tanya dulu, apakah dia kenal Uzair dan Ilyas? Dia tidak mengenal Uzair, tapi saya yang bertanya. Jadi Quran berkata bohong dong kalau begitu. Akhi Billy, dengarkan saya bertanya. Akhi Billy, apakah Akhi mengenal Esra? Esra ada, ya, Uzair Anda kenal nggak? Uzair di Islam, tapi di Yahudi itu disebut Esra. Dari mana dasarnya Esra itu Uzair? Ya dari tahu. Apa dasar kamu? Sama seperti dikatakan kemudian Iso atau Yosua kau ganti menjadi Yesus. Sama itu. Kalau kami Esra, kalau beliau Kristen Arab saja menyebut Yesus itu Yasu, bukan Isa, Yasu. Yasu itu apa? Kalau padanan bahasa Arab, yaitu menjadi Yishmael menjadi Ismail. Yishak menjadi Ishak, Yasu menjadi Isa. Kau itu orang dari agama dari barat. Apa dasarnya? Sekarang saya tanya sama kalau ini begitu. Orang-orang Yahudi semua ini. Orang Yahudi menyebutnya Yosua. Ilyas, Elia. Dengar. Orang Yahudi menyebutnya Yosua. Apa hubungannya? Kenapa kau menyebutnya Yesus? Mampus. Billy aja terus. Billy terus kau bawa-bawa. Sekarang yang namanya Yesus yang pertama bernama Yesus itu Yehoshua ben Nun. Coba baca Yunaninya Yosef. Ya, oke. Kalau Yesus yang ada di kitabnya Injil, kitab Matius, Markus, Lukas itu, kamu kenal nggak Billy? Siapa itu? Enggak. Pasti enggak. Nggak kenal. Jadi ngapain kamu bertanya tentang Yesua itu kepada Billy yang nggak kenal Yesua? Saya tidak tanya Yosua, saya tidak tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus ke dia. Saya tanya Esra. Telingamu itu robek. Esra. Saya tanya ini Uzair, dia kenal nggak Uzair? Billy, kamu kenal Uzair nggak? Uzair itu dalam tradisi Yudaism itu Esra. Sekarang saya tanya sama kepada Akhi Billy, apakah Akhi pernah membaca sebuah narasi atau mendengar sebuah narasi? Esra itu sekelompok orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Elohim. Dalam tanah nggak ada sih. Esra itu zamannya Nehemia dan dia mengembalikan Taurat yang sudah. Dan tradisi Yudaism bahwasanya orang-orang yang taat beribadah, kalau dalam pandangan kami sebagai hamba, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai anak-anak Elohim. Apakah ada penggambaran seperti itu? Seperti Amsal 3 nomor 11-12, orang yang taat kepada Tuhan itu seibarat orang yang dididik ayahnya dalam menjalankan sebuah perintah.
Oh iya, kalau misalnya Bene Elohim lah, Bene Elohim kan ada. Bene Elohim. Tuh, Bene Elohim. Dia nggak Bene pernah Elohim. menyebut Ezra itu putra Allah. Ada nggak di dalam kitab kalian, Billy? saya Ezra sudah itu dengarkan. putra Allah. Ada nggak? Dan kamu sudah mendengarkan Bene Elohim itu adalah siapa? Siapa yang dimaksud oleh Bene Elohim? Adalah orang-orang soleh, Itu cocokologi. orang-orang taat, Gini aja, orang-orang taat kita di anggap tengah-tengah aja. mereka. Itu jelas itu. Dan saya juga pernah membaca kenapa kemudian Ezra ini dispesialiskan kemudian oleh sekelompok orang Yahudi, karena beliau bisa menghafal Taurat. Itu jelas itu. Maka dia dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa di kalangan mereka. Nah sekarang, kalau Anda ingin memperbandingkan antara Islam dengan Yahudi dalam skala itu, tanya aja, apakah kitab yang kau genggam setiap hari itu adalah milik kepunyaan Kristen? Yang kau sebut perjanjian lama itu? Itu aja dulu. Sehingga dengan menggunakan perjanjian lama kau bisa membodoh-bodohi di luar kalian. Kalian menipu orang-orang Islam yang bisa kalian murtadkan dengan mengatakan itu kitabmu. Ayo, benar nggak perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Coba kau jawab. Ya kemana sih kamu ini? Ini masalah Ezra dengan Uzair aja, kau bisa seruncing itu bertanya. Giliran saya bertanya tentang buku yang kau anggap sebagai bukumu Kita itu, ini kan di depan kita orang kan Yahudi nih, saya bertanya sama kamu nih. Apakah kamu mengakui bahwa perjanjian lama yang adalah terjemahan dari kitab Tanakh itu adalah hak milik kepunyaan Kristen? Jawab. Itu adalah kitab yang diturunkan kepada Musa. Nah, terus kenapa ada? Pertanyaan saya, kenapa kamu menganggap itu kitabmu? Sementara kau bukan kaum Yahudi. Oke, saya jawab ya. Kenapa itu? Kami bukan menganggap itu kitab kami, tetapi itu adalah firman sudah. Tuhan. Firman Tuhan selesai. itu. Berarti firman saudara-saudara Tuhan Kristen, kan untuk seluruh manusia. Saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, dengarkan. Kalian harus mengakui bahwa itu bukan kitab kalian, tetapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel. Dah, selesai. Jadi kalian ini agama yang didirikan dari hasil nyolong terjemahan kitabnya orang Yahudi alias kitab Spanyol. Baru nyolong. Siap. Jadi begini ya, kesimpulannya juga bahwa ternyata dalam Yahudi itu nggak pernah mengatakan Uzair itu dan mengenal Uzair itu juga nggak pernah. Jadi orang Yahudi itu nggak mengenal Uzair dan nggak pernah mengatakan Uzair adalah putra Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa Uzair itu Quran tokoh. bernarasi seperti ini gitu loh? Uzair Jadi itu pembuktian tokoh. kebenaran Quran ini Uzair kita kemana itu lagi nih? tokoh. Yahudi mengatakan seperti Ezra itu. itu tokoh. Uzair itu tokoh Yahudi di kalangan Islam dalam pemahaman Islam. Dia bukan Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi diantaranya sahabat saya Ahibili tidak mengenal Uzair, sah-sah saja. Tidak akan merubuhkan Jadi Quran iman saya. bernarasi kosong dong kalau begitu, kalau orang Yahudi nggak mengenal Ahibili Uzair. bukan Sementara sebagai dalam Quran mengatakan Uzair adalah putra Allah kata orang Yahudi. Ahibili bukan sebagai patokan benar tidaknya Al-Quran. Paham itu. Nah, Berarti sekarang kamu saya menyepelekan Ahibili nih. Sekarang saya tanya kepada Ahibili. Ahibili, apakah di dalam kitabnya orang Yahudi ada bernama Yesus? Nggak ada. Itu Tuhannya Kristen loh. Tuhan. Ezra, Uzair tidak ada di kitabnya Yahudi. Oke, nggak masalah. Karena Uzair bukan Tuhan kami. Yesus Tuhannya Kristen tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Seekor Tuhan. Seorang Tuhan tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Tapi katanya Tuhannya orang Yahudi. Yesus yang dituhankan oleh orang Roma, Athena itu orang Yahudi katanya. Bahkan katanya sudah dinubuatkan dalam kitabnya Yahudi. Tuhannya tidak Paling tidak saudara Zuma, hari ini orang-orang Islam tahu, ini ada 1.200 orang mendengar bahwa ternyata orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Uzair, yang di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ternyata di dalam kalangan Yahudi sendiri Uzair sama sekali nggak dikenal. Jadi kalau Anda mengatakan ini firman dari Tuhan, ini pertanyaannya kok bisa? Ini nggak terbukti secara nyata bagi orang-orang Yahudi gitu. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi bukan cuman Uzair yang tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Ibrahim nggak ada, Ismail nggak ada, Ishak nggak ada, Musa pun tak ada.
Kenapa? Karena mereka menggunakan tatanan bahasa Ibrani. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang katanya orang Yahudi, tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Ini rubuh langit. Gunung-gunung meletus. Hancur bumi ini. Sembahan Roma Yunani ternyata tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Adanya di dalam kuil-kuil Athena Romawi dengan sebutan Agnostos Theos. Uzair dikenal atau tidak dikenal, iman kami tidak akan goyah sedikit pun. Tapi kalau Tuhannya Kristen yang katanya orang Yahudi ternyata tak ada di dalam kitabnya Yahudi, adanya di dalam kuil-kuil Roma Yunani, hancur langit. Hancur langit. Kami orang Islam menggunakan Al-Quran, tidak menjiplak kemudian terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi Kristen dari Barat, pelanjut agama Roma Yunani, penyembah dewa-dewa ini mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi ternyata Yahudi tidak mengenal Yesus. Alamak. Katanya Tuhanmu orang Yahudi. Coba, kutanya dulu samamu. Benarkah Tuhanmu orang Yahudi, wahai Master Cumi? Tuhanmu orang Yahudi? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Orang Yahudi? Saya. Orang Yahudi? Sekarang gini. Sekarang kalau ada gini, satu kitab pertanyaan sebenarnya, saya, kalau ada satu kitab yang bernarasi A, B, C, dan D, pertanyaan saya, ternyata semua itu benar. kosong atau enggak ada sama sekali, benarkah itu menurut Tuhanmu kamu kitab orang yang bisa Yahudi? dipercaya enggak? Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Semua narasi yang dinarasikan enggak ada ternyata dalam kenyataan. Dia enggak Masih gubris, diimani teman-teman. sebagai kitab yang Malu benar. dia, malu. Benarkah Tuhanmu Ya kan? orang Yahudi? Jadi ini kan aneh. Malu dia, teman-teman, malu dia. Saya jadi Benarkah lucu Tuhanmu ini. orang Yahudi? Cuma ini katanya pinter. Ini udah jelas nih sama Billy Yahudi Benarkah ini yang Tuhanmu katanya orang Yahudi. Ya. Yahudi? Sebenarnya saya nggak percaya sih. Yang katanya Benarkah Yahudi ini Tuhanmu nggak orang mengenal yang Yahudi? namanya Uzair. Tetapi dalam Benarkah Qur'annya Tuhanmu orang Zuma Yahudi? mengatakan Billy ini berkata bahwa Uzair itu Allah. Benarkah Tuhanmu Ternyata orang nggak Yahudi? ada gitu loh. Konfirmasi ke Billy nggak ada. Benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Malu dia, Kemana-mana larinya. malu dia. Saya kan sudah mengakui tadi, Esra, Uzair tidak diakui, dikenal. Enggak apa-apa, enggak masalah toh. Uzair bukan Tuhanku. Paham? Sekarang pertanyaannya, Yesus itu Tuhan lo. Dan dia katanya orang Yahudi. Tapi ternyata tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Hari ini kau ke Palestina sana, ke Yerusalem, tanya, apakah kau kenal Yesus? No, aku tidak mengenal Yesus. Sekarang permasalahannya di kamu. Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Masih ada dibuat. Tempat lahirnya Yesus juga ada. Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Seperti Billy Yahudi ini, namanya Yahudi nggak pernah ke Israel ini. Yang namanya kuburan, hari ini bisa kubuatkan kau kuburan di tanah saya di Bolangi itu bisa kubuat. Berarti maksudmu kuburan Yesus Muhammad juga Kristus. dibuat-buat. Muhammad juga Kristus. dibuat-buat. Muhammad juga Kristus. dibuat-buat. Makam-makam Muhammad juga berarti bisa dibuat-buatkan juga Kami kan? umat Islam bukan umat yang mengada-ngada. Kamu yang selalu mengada-ngada agamamu. Bukan yang mengada-ngada. Justru Sekarang hari ini pertanyaan saya. terbukti mengada-ngada itu nggak ada Uzair dikenal Sekarang oleh orang pertanyaan saya, Yahudi. apakah Tuhanmu orang Mengada-ngada lah. Yahudi? Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Enggak, orang sekarang Yahudi? ini kamu mengatakan kitab kamu bukan yang mengada-ngada. Apakah Sekarang Tuhanmu Uzair orang dan Ilyas Yahudi? tidak dikenal oleh si Billy ini. Apakah Jadi gimana Tuhanmu bilang orang kamu nggak Yahudi? mengada-ngada? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Udah, kamu ngaku aja memang nggak ada di dalam kenyataan apa yang dikatakan Quran. Udah akui aja dulu, lalu saya Apakah jawab Tuhanmu lagi. orang Yahudi? Kan, apakah Tuhan? Ya, Tuhan saya orang Yahudi. Kenapa? Kena deh. Kenapa? Ya, kenapa? Kenanya di mana? Jawablah, kenanya di mana? Nah, sekarang pertanyaan saya, ternyata Yesus itu orang Yahudi. Saya tanya ke Ahibili, apakah
sesuai agama yang diusung oleh Nabi Musa, apakah akhi Billy mengenal Yesus Tuhannya orang Yahudi ini yang adalah orang Yahudi? Oh, Tuhan bukan orang, makanya orang Yahudi. Kalau Tuhannya orang Yahudi berarti dia bukan Tuhan, orang. Dan sebagai orang, apakah Anda mengenalnya? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Berarti Yahudi ini Hancur. mainnya kurang jauh. Pilih Yahudi Sekarang mainnya giliran kurang Yesus mainnya kurang jauh. jauh. Ya, mainnya Giliran kurang jauh. Tuhannya orang Yahudi Sekarang tidak gini, dikenal, mainnya tidak sekarang jauh. gini. Ilyas kamu kenal nggak? Mas Billy, orang kamu kenal nggak generasi. Ilyas itu siapa? Mas orang generasi. Ilyas itu katanya Nabi si Billy. Ini kan aneh ini. Aduh, parah. Padahal si Billy nggak Ilyas ngaku itu nabinya. Yesaya. Nabi Ilyas itu Yesaya. Elijah, Elia. Bisa Nama. jadi Elia. Kan Eliyahu ini sekarang tadi si Juma Eliyahu mengatakan Nabi. Ilyas Aduh. adalah Yesaya. Ya, tergantung Tiba-tiba si Billy konteksnya. mengatakan Tergantung. Ilyas adalah Elia. Cerita yang Ini ada di aneh. Elia dengan cerita dengan Elias itu lihat dulu ceritanya biar kita cocokkan yang mana. Sederhana. Anda itu mencari Nggak ada pelampung. kalau mau dicocokkan. Anda mencari Satu pelampung. nggak cocok. Elia Anda itu sudah hancur. Elia itu diangkat hidup-hidup dengan dagingnya, dengan jiwanya, semua rohnya Terus diangkat. kenapa Anda menyamakan Ilyas dengan Elia? Ya urusan lu, Apa kau yang urusan membawa materi itu. Sekarang kau selesaikan Tuhanmu yang ternyata manusia, orang Yahudi. Saya bilang nggak ada kaitannya antara Elia Orang dan Yahudi. Nah, Ilyas. itu lagi kau bawa Ilyas lagi. Saya mengatakan Yesaya, dia mengatakan kemudian Elia. Itu dari tahu. Berarti nggak ada, Itu cuman nggak ada itu di orang Yahudi. kalaupun tidak ada, itu tokoh manusia. Sekarang yang jadi masalah ini Tuhan lu ternyata nggak ada di Iya, tokoh Yerusalem. hayalan jadinya, tokoh hayalan karena nggak ada Tidak dalam dunia masalah nyata. daripada Tuhan hayalan. Waduh, Lebih baik maksudnya nggak manusia masalah tokoh hayalan daripada Ini Tuhan gimana hayalan. ya, Zuma ini? Nah, ini gimana kalau Tuhan hayalan? Ayo, gimana kalau Tuhan hayalan? orang-orang yang diceritakan di dalam itu hayalan Ternyata semua loh. Tuhan yang kau Diangkat ceritakan itu tidak ada di Yerusalem. Gimana dong? Aki, Nabi Ilyas itu diangkat hidup-hidup apa enggak gitu? Kalau di internal kami itu tidak, akhi. Oh, beda ya. Oke. Berarti beda ya Elias sama Ilyas ya. Udah tahu kan Billy? Jangan sama-samain aja. Ini Billy ini pun nggak ngerti kitabnya ini. Langsung nyamain dia. Ini bang, Ya, ya, ikut silakan. bang. Jadi saya lihat orang ini nggak ngerti, apalagi si Biri ini kayaknya Yahudi bohongan ini. Mana ada Yesus di dalam Taurat? Memang tidak ada. Kau pun tonggos, cuma tonggos kau bodoh. Mana ada Taurat Yesus? Yesus itu perjanjian baru. Para pendongeng lagi berdebat. Bukan Yesus, itu Yesus Yunani. Makanya salah. Oh, Yesus itu orang Yahudi namanya Yosua, yang benar, bukan Yesus. Oke, sedikit, saya introduksi sedikit ya. Jadi terkait dengan Nabi Ilyas, di dalam tradisi kami, Nabi Ilyas itu memang tidak wafat wajar, ya sama seperti Nabi Idris. Kemudian, jadi beliau itu diceritakan tidak wafat seperti manusia biasa, melainkan Allah memuliakan beliau. Nabi Ilyas ini atau Ilyasa setelah penggantinya itu terangkat langsung ke langit. Itu sama. Berarti yang dimaksud di situ siapa, akhi? Iya. Saya cuma menguji beliau tadi itu. Masya Allah. Berarti sama. Nah itu tadi. Ini yang jadi masalah sebenarnya bukan itu. Yang jadi masalah ini orang Yahudi bernama Yesus itu ternyata tidak dikenal di Yahudi. Gimana dong Tuhannya mereka ini? Tuhannya mereka. Sembah duluan Yosua ben Nun, itu sama namanya seperti Yesus dalam bahasa Yunani. Kalau kita baca perjanjian lama dalam bahasa Yunani, ya itu namanya sama seperti nama Yesus, tapi nggak pernah disembah karena nggak boleh menyembah manusia. Jadi Nabi Ilyasa itu menggantikan kemudian Ilyas yang terangkat ke langit. Sama berarti. Oh, ada sekarang penggantinya ada? Ada. Siapa namanya? Ilyasa. Oh, kalau di kita itu ini Elisha. Ya sama berarti. Sama.
itu dari mana ceritanya? Nggak usah terlalu jauh ke melangkah. Jadi kau masuk ke Islam. Ini Tuhan Nggak ada di Quran kamu yang kamu ceritakan. Ini cuma ini memang pendongeng dia. Yahudi, yang nggak ada di Quran orang bisa Yahudi. dia ceritakan, coba. Tuhanmu yang orang Yahudi ini dulu lu, yang kau perhatikan. Kenapa kau lihat kemudian kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk matamu, kau nggak lihat? Tuhanmu, itu ada Tuhanmu di orang Yahudi. surat As-Saffat dari 123 Tuhanmu sampai orang 128. Yahudi. Nggak ada Ternyata di situ orang dikatakan. Yahudi, ternyata orang Yahudi tidak mengenal Tuhan lu, itu gimana itu? Di kitabnya orang Yahudi tidak ada yang bernama Yesus, itu gimana itu, Bung? Masya Allah, Juma, ini saya buka nih di surah Lari, ayat itu kan 123 sampai saya katakan di awal. 128. Nggak ada dikatakan narasinya Saya seperti yang kamu katakan katakan tadi. kepadamu, saya katakan kepadamu sekali lagi, itu hanya tokoh, dia manusia bukan Tuhanku, dia hanya nabi-nabi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan lo. Tuhan lo itu tidak dikenal di Yerusalem. Orang-orang Israel, Bani Israel tidak mengenal Tuhan lo yang bernama Yesus itu. Jadi Yesus ini siapa sebenarnya? Fiktif kah? Tunjukkannya, makanya Billy ini sebenarnya nggak Yahudi banget gitu loh. Jadi di dalam Talmud katanya begini, dalam Traktit Sanhedrin 107b, Yesus digambarkan sebagai orang yang belajar. Buka aib ini. Nggak apa-apa. Paling Buka tidak aib ada narasi mengenai Yesus di situ, ya kan. Terus di Traktat Giktin 56b sampai 57a apa tulisannya di situ? menyebutkan bahwa Yesus menerima hukuman tulisannya? Ini menurut Yahudi ya. Coba. Jadi dalam Toledot sebentar. Dalam Toledot Yesu merupakan kumpulan naskah parodi anti-Kristen abad pertengahan yang menceritakan kehidupan Yesus. Jadi begini, paling tidak ini pelajaran yang kita petik dari sini. Ternyata orang-orang Yahudi mengakui yang namanya Yesus itu atau Yesua itu pernah ada gitu loh. Bohong. Pernah ada. Di situ tidak dikatakan Yesus. Bahasa Ibrani di situ aslinya. Talmud itu bahasa Ibrani, tidak mengatakan Yesus di situ. Bohong kau. Sebentar, sabar penipu. Nggak usah kejang-kejang, apa sih? Akhi, kalau di Santai dalam aja. Talmud yang dia maksud Yesus itu disebut apa di sana? Yesu Hanosri. Masuk lagi nggak kenal, sekarang tiba-tiba kenal. Ini gimana ini? Yang dikenal bukan Yesus. Nggak bisa dipercaya yang sih. diceritakan di Talmud. Yang diceritakan di Talmud siapa ini? Yang kalau sekarang bisa bilang nggak kenal. Yang diceritakan di Talmud ini itu kan aneh kan? Bukan Yesus. Masya Allah. Yang diceritakan di Talmud itu siapa? Bukan Yesus. Yang diceritakan itu beda. Yesus apa tadi yang diceritakan di Talmud siapa namanya? Yesu Hanosri. Yesus Hanosri. Ayo, kau kenal nggak itu? Kau kenal nggak dia? Woi, Pastor Yang Cili. saya kenal itu Yesua Hamasya. Iya bukan itu, lain berarti tokohnya. Beda. Ayo, beda. Jadi Yesu Hanosri itu yang di dalam Talmud itu abad kedua Masehi. Kode. Ya. Tapi anehnya Billy. Anehnya Billy ini mengenal Ilyas. Ilyas dikenalnya coba. Terus Iya, lucu dia. Lucu. Dia lucu. Lucu lari ke Ilyas lagi. Perbedaan nama itu kan tadi udah dikonfirmasi. Perbedaan dasar nama kamu itu kan menyamakan sudah dikonfirmasi. Ilyas dengan Elia apa kira-kira Billy? Dari mana kamu mengatakan bahwa Ilyas adalah Elia? mulai dia Dasarnya menutupi dari mana? malunya. Menutupi air. Enggak, bukan menutupi malu. Dasarnya dari mana? Tadi kau membahas Talmud. Billy, dasarnya dari mana giliran bahwa Ilyas itu dibuktikan Elia? Talmud gagal ya. Talmud gagal. Karena kalau kau pakai di Talmud kasihan nanti ya. Kasihan nanti. Ya, Yesu itu anak haram. Ya, menurut Billy nggak ada di Talmud. Menurut Billy kan. Ya, makanya Tapi kata jangan Juma bawa- tadi jangan Billy ini nggak bawa bisa jadi Talmud. patokan loh. Kalau di dalam kau bawa Yesus dalam Talmud. mulai nangis. Kata Juma tadi, Billy nggak bisa dijadikan patokan. Ya mulai nangis. Itu katanya. Mulai nangis. Ini masalahnya Tuhan lu bernama Yesus itu, dan akhi Billy ini orang Yahudi. Tuhanmu kau akui orang Yahudi juga. Itu masalahnya. Bukan masalah Israel. Mana dengan ada orang Uzair. Yahudi mengatakan Muhammad adalah nabi?
Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara mengenai Tuhan lu yang Iya, karena Billy ini katanya orang Yahudi, kecuali dia Yahudi yang sudah menjadi Islam. Oke, saya bisa terima. Kok Yahudi kalau menjadi itu. Islam? Mulai Jadi Islam gimana tuh? mulai sakit otaknya dia. Malu dia. Jadi Malu. kalau bawa nyari Yesus dalam Talmud, aku sarankan jangan. Pasti Jangan. kalian akan kejang-kejang ya. Jangan. Malu, memalukan. Ya, Karena dia disebut, yang mendidih lagi, bahaya kali nih Tuhannya si Master ini. Makanya. Jadi Yesus adalah tokoh fiktif. Dia adalah dewa orang Roma Yunani yang turun ke Athena bernama Kristus. Oke. Gini. Katanya begini. Dalam Talmud, nama Yesus disebutkan dengan sebutan Yesu atau dalam bahasa Ibrani atau Aram. Terkadang juga ditulis sebagai Yesu Hanosri yang berarti Yesus orang Nazaret. Gitu. Terus? Apakah di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu dari Nazaret atau bukan? Ya dari Nazaret. Ya jelas. Berarti disebutkan Tuhan Yesus lu Nazaret. Berarti Tuhan lu akui bahwa Enggak, Tuhan lu yang sekarang ini diceritakan di terbukti Talmud. dari tadi Quran ini berbahasa kosong, nggak ada yang Berarti diterangkannya itu Tuhan ada lu dalam kenyataan. Berarti Tuhan lu itu yang diceritakan di Talmud. Betul enggak itu Tuhanmu? Kau akui enggak? Ayo, kau akui enggak itu Tuhanmu yang di Talmud itu? Mampus. Kau akui tidak itu Tuhanmu? Ayo. Biar saya umumkan nih sekarang nih. Ayo. Kau akui tidak? Jadi Bill ini sebenarnya orang Yahudi yang nggak mengerti tentang Yahudi sendiri ya kan? Diri lagi yang disalahin. Pertanyaan saya, kamu akui tidak bahwa yang ada di dalam Talmud itu adalah Tuhan lo? Makanya jadi jangan nyari-nyari ngais-ngais Yesus dalam Talmud. Tuhannya dalam Talmud. Aduh, para kali lah. Wih, dikatakan anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih. Kristen ini bukan salah saya ya, dia yang bawa Talmud tadi, Yesus dalam Talmud. Jadi bukan salah saya. Saya juga bukan tidak ingin disalahkan, tapi saya cuma numpang tertawa aja karena dia ngakui paling tidak kata dia, paling tidak Tuhan saya disebutkan dalam Talmud. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bangga dia disebut Tuhannya dalam Talmud. Ih, saya aja baca itu merinding. Merinding saya baca. Di Seferia itu saya baca. Ya Allah, ternyata hari ini si Master Cumi akui Tuhannya ada dalam Talmud. Wih, penyembah anak haram ternyata dia. Aduh, parah. Selamat pagi Bang Juma. Jangan kebanyakan kau ketawa. Enggak Bang, saya tertawa karena Master Cumi ini mengakui bahwa ternyata Kristen itu penyembah anak haram. Gimana itu? Kristen tidak ada menyembah anak haram. Berarti bukan Tuhanmu yang diceritakan di Talmud, bukan? Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, Kristus yang dimaksud di Talmud atau yang mana ini? Ya, Kristus artinya penghuni surga. Kristus artinya Tuhan. Ampun saya. Kristus penghuni surga Tuhan katanya artinya penghuni surga. Rapi, mana? Jadi hanya iblis dan umat iblis yang tidak mentuhankan penghuni surga. Ini penyembah anak haram katanya. Jadi iblis adalah Master Cumi itu akibatnya kalau nyembah anak haram nih gini atau jadinya para gitu. ilah yang berada di luar surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Kenapa bagi iblis dan umat iblis penghuni surga tidak Tuhan? Udah, si Master Cumi udah keok, lanjut yang lain.
kenapa penghuni surga tidak Tuhan bagi iblis dan umat iblis? Ada yang bisa menjawab? Kenapa penghuni surga tidak Tuhan? Ya, tidak ada yang bisa jawab, Pak. Yang bisa jawab para pasien OGDJ nanti. Tunggu saya panggil. Setiap penghuni surga pasti Tuhan atau pasti sangat suci, sangat mulia. Sebab surga satu-satunya tempat yang SWT, tempat yang sangat suci, sangat mulia. Dan hanya para penghuni surga lah yang SWT atau yang Tuhan. Di luar penghuni surga pasti tidak Tuhan. Catat itu baik-baik. Jadi jangan kalian merasa kalian itu penghuni surga macam. Semua yang di room ini adalah pengikut iblis. Sebab Tuhan hanya sebiji. Berarti yang di luar surga. Berarti termasuk kau ya, kau kan ada di dalam TikTok sini. Tadi kau bilang yang ada di dalam saya sini. nggak di situ. Nah, tadi kau bilang yang ada di dalam sini. Berarti kau termasuk. Oke, saya koreksi. Semua penghuni room ini selain saya adalah pengikut iblis. Koreksi, jadi dengarkan. Semua mata mengetahui bahwa, semua otak mengetahui bahwa. Ngomong apa sih gue masak? Nggak sadar dia di mute itu. Dia ngomong sendiri. Kalau stres kan gitu memang. Gila gitu. Hanya penghuni surga lah yang SWT atau yang Tuhan atau yang sangat suci, sangat mulia. Itu. Jadi kalau Tuhanmu sebiji atau Tuhanmu hanya 3, itu Anda sedang mengikuti Nabi Google, Nabi gua gelap. Catat itu ya. Ini peringatan terakhir sama kalian semua. Tuhan artinya yang SWT, yang sangat suci, sangat mulia. Saya ulang-ulang, berpaham kalian semua. Jadi segala yang menduduki atau bertempat tinggal atau penghuni surga disebut Tuhan atau yang sangat suci, sangat mulia. Semua Tuhan Esa, maksudnya semua penghuni surga itu satu kesatuan, dipimpin oleh Sang Yahweh. Sang Yahweh dialah pemimpin para Tuhan, pemimpin para Allah. Yahweh ini ya. Sang Yahweh, Sang Yahweh pertama. Sang Yahweh artinya yang paling Allah dan yang paling Tuhan. Ya. Jadi kalian ketawa, tapi kalian semua pengikut iblis, kalian semua masa cuma satu Tuhanmu, cuma 3 Tuhanmu. Ngomong jadi apa semua sih? Satu Tuhanmu, 3 Tuhanmu, maksudnya gimana sih? Aku nggak paham sama aku masa ini. Semakin lama aku lihat makin gila aku rasa. Iya, kalian semua masuk neraka kalian. Karena kalian semua kalian pengikut iblis. Sebab iblislah yang secara permanen, secara abadi memusuhi para penghuni surga. Penghuni surga musuh abadi bagi iblis dan umat iblis. Itulah sebabnya iblis dan pengikut iblis tidak mentuhankan penghuni surga atau tidak sangat memuliakan penghuni surga. Ingat itu. Ada 2 golongan Allah atau ilah dari posisi Allah yang di dalam surga dan Allah yang di luar surga. Allah yang di luar surga disebut iblis. Allah yang di dalam surga disebut Allah yang Tuhan, Allah yang SWT, Allah yang sangat suci. Jadi itu semua malaikat surga disebut Allah atau ilah yang SWT. Allah itu Tuhannya orang Muslim loh, jangan lu pakai loh. Lu teos, jangan pakai nama-nama Tuhannya orang teos, Muslim. mau dewa pun sama saja. Dewa, Allah, ilah, teos, teis atau God artinya
sang ajaib, sangat ahli. Hanya para dewa lah yang sangat ahli. Hanya para ilah lah yang sangat ahli. Hanya para Allah lah yang sangat ahli. Allah, ilah, dewa, God, Theos, Elohim artinya sangat ahli atau sangat ajaib. Oke, berarti dewamu siapa? Dewamu? Semua yang dewaku adalah hanya dewa yang ada di surga. Iya, siapa nama dewamu? Dewa 19 siapa? Semua yang dewa di surga, mereka lah dewa-dewaku. Dewa yang SWT, dewa yang sangat suci. Dewa artinya pakar surgawi. Dewa sangat cinta. Iya, siapa namanya? Nama dewamu siapa? Oh, para dewa surgawi tidak pernah memberitahu nama dirinya. Jadi Sang Yahweh, dia dewa tertinggi atau Allah tertinggi atau Theos tertinggi atau Elohim tertinggi atau God tertinggi, pemimpin para God, pemimpin para dewa, pemimpin para ilah, pemimpin para Allah, sama saja. Itu kan cuma istilah. Ya. Semua malaikat surga adalah para dewa atau para ilah penjadi. Hanya satu ilah pencipta, itu Sang Yahweh. Bedakan ilah pencipta dengan ilah penjadi. Ya, itu tercatat semua di Bible. Ada hanya satu ilah pencipta, atau dewa pencipta, atau God pencipta, atau Elohim pencipta. Itulah Sang Yahweh. Sang artinya yang mulia. Yahweh itu hanya istilah menyebut yang paling Tuhan dan yang paling Allah. Paling Tuhan artinya yang paling sangat mulia, yang paling maha mulia. Ayo pasien berikutnya, Oten, naik silakan. Ya, jadi lihat. Kamu belum disuruh ngomong sih, nggak siapa ini? Belum waktunya kamu bicara, itu dia mau situ. Jangan kepedean kalian semua kalian pengen. Mungkin Nabi yang tidak mungkin Nabi yang SAW. Sudah dibawa aja lah. Apa kamu namanya BSWT, kurang ajar menurut lama-lama. Kalau ngomong gitu loh, apa coba Nabi SWT nggak jelas. Ada mau naik siapa nih? Ya, buka mic-nya. Siapa nih? Bang Master Kalam. Monitor Bang Master Kalam. Bang Master Kalam. Bang Master Kalam. Macet Bang Master Kalam. Macet. Ya pasti macet lah, Tuhannya orang Yahudi, makanya di dalam kitab Talmud. Beda loh kalau dia ngomong tuh lantang nih suaranya. Udah ketabrak berapa kali deh ini. Para udah saya sarankan, udah angkat bendera putih aja sudah Bang Master Kalam. Jangan dipaksakan, belajar dulu, baru tampil dengan gaya baru gitu.
Terkesan memaksakan dia. Aduh. Mana nih Bang Erik? Tokoh yang hidup abad 2 tahun 2 sebelum Masehi ya, 2 sebelum Masehi. Nah, dia hidup tahun 2 sebelum Masehi. Terus dia punya guru, punya rabinya, namanya sama, Yehoshua bin Perakya. Itu nama gurunya dia. Nah, Yeshua Hanusri ini menjadi murid yang nakal dan akhirnya dikeluarin dari murid dari Yeshiva, dari sekolah Torah. Karena pernah ada dalam satu kisah dalam Talmud, ketika Rabbi Yehoshua bin Perakya dan murid-muridnya berpergian keluar kota gitu. Nah, mereka nginap di sebuah penginapan. Nah, lalu disambutlah oleh yang pemilik penginapan, termasuk istrinya. Nah, Yeshua Hanusri ini memandang istri yang punya penginapan, terus dia berkata kepada gurunya, "Ya Rabbi, tidak engkau lihat mata istrinya yang punya hotel ini?" Terus katanya, "Matanya cantik ya, kayak siput begitu." Nah, langsung dimurkai oleh gurunya Yesus. "Apa yang kamu katakan? Tidak boleh kamu memandang istri orang. Kalau kita memandang istri orang, hukumannya Gehinom, neraka. Mengapa kau melakukan hal yang demikian, wahai Yesus?" Nah, dia dikeluarin, tidak diterima lagi di sekolah Yeshiva, sekolah Taurat, dan dia minta maaf berkali-kali, belum dimaafin. Satu kali dia datang pagi-pagi untuk minta maaf lagi. Rabbi Yehoshua bin Perakya, gurunya ini sedang mengucapkan Shema, sedang sembahyang pagi. Kan kalau lagi sembahyang itu nggak boleh menjawab Shalom, misalnya Shalom Rabbi, nggak boleh dijawab karena lagi menghadap Sang Pencipta langit dan bumi. Cuman Rabbi mengasih isyarat lewat tangannya, suruh tunggu sebentar. Jadi kayak ditolak gitu, suruh tunggu maksudnya, karena dipikirnya diusir. Yeshua Hanusri ini pergi dengan kecewa, dengan kesel, dan dia membangun sebuah batu dan menjadikan berhala sama dia. Di dalam sepak terjangnya dia melakukan ilmu-ilmu sihir dan nujum-nujum, dan itu diketahui oleh Sanhedrin, pengadilan agama Yahudi, dan dia dijatuhi hukuman rajam. Setelah itu baru mayatnya digantung di atas pohon, begitu. Seperti persis dalam kisah para rasul, bukan disalib, di hang on a tree, digantung di atas sebuah pohon, begitu.